Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes dengan Miss J. Kali ini kita akan membahas materi yaitu if clause atau nama lainnya juga adalah if conditional. Jadi if clause ini adalah bagian dari anak kalimat dari kalimat complex sentence yang mana anak kalimatnya kita sebut sebagai adverb clause. Jadi if clause ini kita bisa bagi menjadi 4. Ada kita sebut sebagai zero conditional, first conditional, second conditional, dan third conditional. Nah, kenapa disebut dengan conditional? Jadi if clause ini menggambarkan syarat atas kejadian tertentu. Jadi sesuatu akan terjadi dengan syarat tertentu. Makanya disebut dengan conditional. Jadi syaratnya harus memenuhi. Misalnya, saya akan nonton video ini kalau bermanfaat. Jadi if clause ini biasa diartikan ke Indonesia itu kalau, jikalau gitu, seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan syarat. Makanya disebut dengan conditional. Dan if clause ini biasanya juga dipakai untuk pengandaian. Kita berandai-andai. Nah, kita akan ngebahas satu persatu 4 macam dari if clause ini. Yang pertama zero conditional. Kenapa disebut zero conditional? Nggak ada syarat, istilahnya dia akan selalu terjadi. Jadi apapun itu, ini akan selalu terjadi. Jadi ini biasanya berhubungan dengan alam ya. Contohnya, if we heat iron, it expands. Ya kan, kalau kita panaskan besi dia akan memuai, atau bisa kita balik, the iron expands if we heat it. Nah, coba perhatikan di sini, if clause adalah anak kalimat, yang kita sebut dengan adverb clause, dan induk kalimatnya adalah it expands. Jadi, dalam complex sentence, si adverb clause ini bisa letaknya di awal kalimat, seperti contoh nomor 1, atau bisa setelah induk kalimatnya, seperti contoh nomor 2. Jadi, tidak masalah untuk letaknya. Jadi kalau si if clause-nya letaknya di depan, maka ada koma yang memisahkan antara si if clause dengan induk kalimatnya. Sementara kalau letaknya setelah induk kalimat, dia tidak memerlukan koma karena if sudah sebagai penghubung yang menghubungkan si induk kalimat dan anak kalimatnya yang dalam bentuk if clause. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika if clause-nya dalam bentuk zero conditional, maka pola kalimatnya akan memakai kata kerjanya memakai bentuk pertama dua-duanya, baik di if clause maupun di induk kalimatnya, atau kita sebut dalam bahasa Inggris main clause. Atau dengan kata lain bisa juga kita pahami bahwa ketika pakai zero conditional, maka kita akan memakai pola kalimat dari simple present yang memang notabene memakai kata kerja bentuk pertama. Yang kedua adalah if clause first conditional. First conditional membahas tentang kejadian yang mungkin terjadi di masa sekarang atau masa depan. Ingat, ini mungkin. Beda dengan zero, pasti terjadi. Ketika dia membahas tentang kemungkinan sesuatu terjadi di masa depan dengan syarat tertentu, maka contoh kalimatnya adalah if he calls you, you should go. Pola kalimatnya sama dengan zero conditional, sama-sama memakai bentuk pertama baik di if clause maupun di induk kalimatnya, atau dengan kata lain sama-sama memakai pola kalimat dari simple present. Sementara kalau ngebahas tentang kemungkinan sesuatu terjadi di masa depan, contohnya if you drop the glass it will break. Nah, ini kan sesuatu terjadi di masa depan, belum terjadi tapi kemungkinan bisa terjadi kalau jatuh gelasnya. Maka coba perhatikan pola kalimatnya. Di if clause yang kita tetap memakai bentuk pertama atau memakai pola kalimat simple present, tapi di induknya kita memakai pola kalimat simple future, yaitu memakai will ditambah verb pertama. Jadi ingat, if clause bentuk pertama atau first conditional, dia bisa dua. Polanya yang pertama kalau ngebahas kemungkinan terjadi di masa sekarang, maka dua-duanya baik di induk maupun di if clause-nya memakai simple present pola kalimatnya, berarti memakai bentuk pertama. Sementara untuk ngebahas kemungkinan di masa depan, di if clause-nya kita pakai simple present, sementara di induk kalimatnya kita memakai
future, will ditambah verb 1. First conditional juga bisa kita pakai untuk menceritakan yang kita sebut dengan superstition. Superstition dalam bahasa Indonesia adalah tahyul. Contohnya, if a black cat crosses your path, you'll have bad luck. Nah, ini kan di kepercayaan kita juga sempat ada isu seperti ini ya. Jadi kalau ada kucing hitam lewat di depan kita, nah kita akan sial. Nah, tapi ini jangan dipercaya ya. Kasihin kucing hitamnya, padahal kucing hitamnya nggak ngapa-ngapain. Nasib atau nasib sial itu hanya ditentukan tentunya oleh kitanya ya. Kalau kita berbuat jahat tentunya akan bernasib sial. Nah, ini contoh dalam kalimat ini superstition, ini kita sebut dengan tahyul. Yang kedua adalah yang ketiga ini ya, second conditional. Jadi tipe yang ketiga dari if clause adalah second conditional. Kita pakai untuk ngebahas sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang atau masa depan. Jadi ingat, kalau first mungkin terjadi, kalau second tidak mungkin terjadi. Contohnya, if I had enough money, I would treat you. Tapi kenyataannya, saya nggak punya uang sekarang, dan saya tidak bisa mentraktir kamu. Nah, jadi kalau kita sedang melakukan pengandaian di masa sekarang yang mana tidak mungkin terjadi, maka kita akan memakai pola dari second conditional. Nah, pola kalimatnya coba perhatikan. Di if clause-nya kita akan memakai subjek ditambah bentuk kedua atau memakai pola kalimat dalam simple past. Sementara di induk kalimatnya, setelah subjeknya kita harus tambahkan would ditambah verb 1. Itu kalau second conditional. Jadi second conditional dipakai untuk ngebahas sesuatu atau kita berandai-andai sesuatu itu terjadi sekarang tapi tidak mungkin terjadi. Maka pola kalimatnya if-nya pakai simple past, induk kalimatnya kita pakai would ditambah verb 1. Contoh lainnya, if I were you, I would go. Nah, coba perhatikan kata were, kata kerja were. Biasanya dalam konteks simple past, I itu dipasangkan dengan was. Tapi khusus untuk if conditional, pemakaian untuk if conditional, apapun subjeknya, kalau memakai to be dalam bentuk simple past, maka to be-nya itu harus memakai were. Misalnya kita ganti I ini menjadi she, tetap pakai were. He tetap pakai were. It tetap pakai were. Jadi was dalam if conditional tidak ada, adanya cuman were. Yang terakhir adalah third conditional yang kita pakai untuk membahas sesuatu yang juga tidak mungkin terjadi tapi di masa lalu. Kalau tadi di masa sekarang. Kalau yang third conditional terjadinya tidak mungkin terjadi di masa lalu. Contohnya, if it had rained, you would have gotten wet. Berarti nih orang ini udah basah. Ya kan? Maka ini ngebahas tentang pengandaian terjadi di masa lalu. Seandainya tadi nggak basah tuh, seandainya tadi nggak hujan tuh, kamu nggak akan basah sekarang. Nah, itu maknanya. Jadi ini tidak mungkin terjadi karena sudah terjadi. Jadi kita berandai bahwa ini tidak terjadi di masa lalu. Maka pola kalimatnya, di if clause-nya kita akan memakai subjek ditambah had ditambah verb ketiga, atau dengan kata lain kita memakai pola kalimat past perfect. Sementara di induknya kita tetap pakai would tapi ditambahkan have tambah verb ketiga. Jadi kalau third conditional ini dominasinya memakai bentuk ketiga. Oke. Kalau di if clause-nya sebelum bentuk ketiganya pakai had, kalau di induk kalimatnya sebelum bentuk ketiganya pakai would tambah have. Nah, coba kita perhatikan bedanya. Ketika kita menyatakannya dalam bentuk second conditional, if it rain, you would get wet.
Jika hujan, kamu akan basah. Ini kita berandai di masa sekarang. Kalau hujan nih sekarang, kamu basah nih. Tapi kan nggak hujan. Masa sekarang. Sementara kalau pakai third conditional, if it had rain, you would have gotten wet. Jika tadi tidak hujan, kamu tidak akan basah. Ini kejadiannya adalah dia sudah basah. Jadi dia berandai-andai tidak basah atau tidak hujan. Nah, itu beda second dengan third conditional. Kita recap. Jadi ingat, if conditional ada yang kita sebut sebagai zero conditional, di mana kita ngebahas di mana pola kalimatnya subjek ditambah verb kedua, baik di induk maupun di anak kalimatnya. Dan ini ngebahas sesuatu yang bakal selalu terjadi. Sementara first conditional, pola kalimatnya bisa memakai simple present di kedua klausalnya, baik di if clause maupun induk, di mana maknanya terjadinya sesuatu itu mungkin terjadi di masa sekarang. Dia juga bisa memakai pola kalimat di if clause-nya subjek ditambah bentuk pertama, di induknya subjek ditambah will tambah verb 1, dengan makna bahwa ini sesuatu ini yang mungkin terjadi di masa depan. Second conditional, pola kalimatnya subjek ditambah bentuk kedua, kemudian di induknya subjek ditambah would tambah verb 1. Dan ini ngebahas sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang ataupun masa depan. Sementara third conditional, itu pola kalimatnya subjek ditambah had tambah verb ketiga untuk if clause-nya atau kita sebut dengan pola past perfect. Sementara di induknya subjek ditambah would ditambah have tambah bentuk ketiga. Dan ini ngebahas sesuatu yang tidak mungkin terjadinya di masa lalu. Oke, semoga bisa dipahami dan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like and comment, atau yang belum subscribe jangan lupa subscribe. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.